Assalamualaikum, hai adik-adik kelas 9. Perkenalkan, nama kakak Katahira dan kakak ingin mengucapkan selamat datang di video ini. Kakak mau tanya, kira-kira di antara kalian masih ada yang bingung nggak tentang persamaan dan fungsi kuadrat? Nah, kalau ada, jangan khawatir, karena di video ini kita semua akan sama-sama belajar untuk mengetahui apa itu persamaan kuadrat, bagaimana grafiknya, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan tentang persamaan kuadrat. Namun, kakak di sini nggak sendiri. Ada teman-teman kakak yang akan membantu kakak untuk menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini. Siapa saja mereka? Yuk kita kenalan. Yang pertama, ada Kak Syifa. Hai Kak Syifa. Hai. Dan yang kedua, ada Kak Wilda. Hai Kak Wilda. Hai. Nah, karena tim kakak sudah lengkap, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa baca basmalah. Dengarkan dan pahami baik-baik ya video ini. Yuk belajar. Kakak di sini akan menjelaskan mengenai definisi persamaan kuadrat. Sebelum pembahasan materi, kakak mau tanya, siapa di sini yang suka menonton sepak bola? Coba kamu amati bentuk apa yang dihasilkan oleh bola yang ditendang oleh pemain. Pada umumnya, bola tersebut akan melambung ke atas, kemudian akan menurun. Nah, jika digambarkan, bola tersebut akan membentuk suatu kurva atau parabola. Bagi seorang ilmuwan, lintasan tersebut bukan hanya sekedar lintasan biasa, banyak besaran yang bisa ditentukan dari lintasan bola tersebut. Contohnya, sudut tendangan, kecepatan bola di titik tertinggi, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas mengenai persamaan kuadrat, kita review dulu yuk. Kakak di sini punya contoh operasi aljabar yaitu 2x kuadrat plus 6x plus 3. Nah, coba kamu tentukan yang mana yang termasuk koefisien, variabel, dan konstanta. Variabel dari operasi aljabar di atas yaitu x kuadrat dan x. Kenapa? Karena secara singkat bisa kita sebut variabel adalah huruf yang terdapat dalam suatu operasi aljabar atau dalam suatu persamaan. Dan koefisien dari persamaan di atas adalah 2 untuk x kuadrat dan 6 untuk x, karena koefisien adalah angka yang membersamai atau berdekatan dengan huruf atau variabel. Nah, dan konstanta dalam contoh di atas yaitu 3, karena konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dan tidak berdekatan dengan variabel. Kak, apa sih hubungannya kita mereview variabel, koefisien, dan konstanta dengan persamaan kuadrat? Penasaran? Yuk kita simak! Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel yang pangkatnya paling besar adalah 2. Contohnya x kuadrat, y kuadrat, dan lain sebagainya, atau x pangkat 2 dan y pangkat 2. Persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a dan b adalah koefisien, x adalah variabel, dan c adalah konstanta. Supaya lebih paham, kakak akan memberikan beberapa contoh. Coba kamu tentukan yang mana yang termasuk persamaan kuadrat. Nah, yang termasuk persamaan kuadrat adalah contoh 1 dan contoh 3. Dan contoh 2 bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena dalam contoh 2 terdapat y yang memiliki pangkatnya 3, dan 3 itu lebih dari 2, sedangkan persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya yaitu 2. Baik, selanjutnya adalah bentuk fungsi kuadrat dalam grafik. Nah, Kak Syifa sebelumnya sudah memberitahu kita bahwa bentuk fungsi kuadrat itu seperti lintasan bola yang telah ditendang, lintasan yang berbentuk kurva atau parabola. Kita sudah tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika persamaan ini kita gambarkan dalam bidang kartesius, maka hasilnya akan seperti ini. Secara umum ada 2 bentuk dalam grafik persamaan kuadrat. Yang pertama adalah yang kurvanya terbuka ke atas, dan yang kedua adalah kurva yang terbuka ke bawah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan bergantung pada nilai A. A pada ax kuadrat ditambah bx tambah c jika bernilai negatif maka akan terbuka ke bawah. Namun bila A-nya positif maka akan terbuka ke atas. Sebenarnya A, B, C dalam ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki peran masing-masing dalam grafik. Namun untuk hal ini kita bahas di lain video ya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggambarkan suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, misalnya Katahira punya persamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka langkah pertama adalah kita harus menyiapkan bidang kartesius terlebih dahulu. Setelah sudah, langkah keduanya adalah kita menyiapkan tabel dan kita tulis kolom x dan y. Setelah itu, kita pilih angka sembarang di kolom X. Semakin banyak angka yang kita pilih, maka nanti grafiknya akan semakin jelas. Namun di sini Katahira memilih 7 angka, yaitu negatif 2, negatif 1, 0,
1, 2, 3, dan 4. Titik pada X sudah kita dapati. Lalu bagaimana dengan Y? Kita ingat kembali bahwa Y sama dengan Fx. Artinya untuk mencari titik Y adalah dengan mensubstitusikan titik X ke dalam fungsi kuadrat. Untuk X sama dengan negatif 2, maka negatif 2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi sehingga menjadi negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 ditambah 4 dikurangi 3. 4 ditambah 4 adalah 8, 8 dikurangi 3 adalah 5. Sehingga nilai Y ketika X sama dengan negatif 2 adalah 5. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, kita substitusikan negatif 1 ke dalam fungsi sehingga menjadi negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 dikurangi 3. 1 ditambah 2 adalah 3, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga nilai Y untuk X sama dengan negatif 1 adalah 0. Sedangkan untuk X sama dengan 0, maka kita melakukan hal yang sama. 0 disubstitusikan ke dalam fungsi sehingga menjadi 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi nilai Y ketika X sama dengan 0 adalah negatif 3. Nah, adik-adik bisa melakukan hal yang sama kepada titik-titik X yang lainnya. Setelah semua titik-titik koordinat didapatkan, langkah keempat adalah kita menggambarkan titik-titik koordinat tersebut ke dalam bidang kartesius. Setelah itu, kita sambungkan dengan garis. Dengan begitu, kita sudah berhasil menggambar grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Hai adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu persamaan kuadrat dan grafiknya, ternyata persamaan kuadrat juga memiliki jenis-jenisnya loh. Ada persamaan kuadrat asli, persamaan kuadrat murni, dan persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat asli adalah persamaan kuadrat yang semua unsur di bentuk umumnya itu ada, atau sama dengan bentuk umumnya. Contohnya, x2 min 2x plus 4 sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut kita dapat memperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Selanjutnya, persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki suku X. Contohnya, 2x pangkat 2 plus 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut, ketahui bahwa nilai A sama dengan 2, C sama dengan 6, dan nilai B-nya tidak ada. Lalu, apabila nilai C-nya tidak ada, maka persamaan kuadratnya kita bisa sebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Contohnya, min 3x pangkat 2 plus 5x sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan min 3 dan B sama dengan 5. Dan nilai C-nya tidak ada. Jadi, untuk membedakan jenis persamaan kuadratnya, kita bisa melihat dari nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelum ke contohnya, kakak ingin tanya dulu nih, faktorisasi atau pemfaktoran itu apa ya? Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Nah, cara mengubah ke dalam bentuk perkaliannya yaitu cari dua buah bilangan yang kalau ditambah hasilnya adalah B, kalau dikalikan hasilnya C. Supaya lebih paham, kakak kasih contoh penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi dari x pangkat 2 plus 3x min 4 sama dengan 0. Yang pertama, kita tulis dulu x-nya. Sama dengan 0. Kemudian kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 4 dan apabila ditambah hasilnya 3. Jadi faktor dari 4 yaitu min 1 dikali 4, min 2 dikali 2, dan min 4 dikalikan 1. Dari faktor tersebut kita cari dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya 3, yaitu min 1 dan 4. Nah, dari sini kita pisahkan menjadi x min 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Kemudian x-nya kita pindah tulis menjadi x sama dengan 1 atau x sama dengan min 4. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya yaitu min 4 dan 1. Selanjutnya, kakak mempunyai persamaan kuadrat x pangkat 2 plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan kotak persamaan kuadrat.
Di sini, kakak mempunyai kotak persamaan kuadrat nih. Kotak ini dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran loh. Di mana kotak yang besar menunjukkan x pangkat 2, kotak yang panjang menunjukkan 1x, dan kotak yang kecil menunjukkan 1 atau konstanta. Oke, kakak kasih contoh persamaan dari x pangkat 2 plus 6x plus 9 sama dengan 0. Langkah yang pertama, menentukan jumlah kotak yang besar, kotak yang panjang, dan kotak yang kecil, x pangkat 2 plus 6x plus 9. Langkah yang kedua, menyusun kotak-kotak tersebut menjadi persegi atau persegi panjang dengan syarat letakkan dengan sama panjang. Setelah kita susun, langkah yang ketiga yaitu menentukan sisi-sisi persegi atau sisi kali sisi. Langkah yang terakhir, menentukan luas persegi, yaitu sisi kali sisi, sama dengan x plus 3 dikali x plus 3. Setelah langkah-langkah kita lewati, kita dapat faktor dari x pangkat 2 plus 6x plus 9 sama dengan 0, yaitu x plus 3 dan x plus 3. Hai adik-adik, kembali lagi oleh Kak Tahira. Di sini Kak Tahira akan memberitahu cara kedua dalam menentukan akar-akar suatu persamaan fungsi kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Adik-adik tahu nggak apa itu kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna adalah persamaan yang berbentuk x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat atau x kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat. Kenapa persamaan ini disebut kuadrat sempurna? Karena persamaan ini bisa diubah bentuknya menjadi x tambah p kuadrat atau x dikurangi p kuadrat. Kalau adik-adik masih bingung, coba perhatikan contoh yang diberikan kakak ya. Misalnya, kakak punya persamaan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. 6 di sini bisa kita ubah menjadi 2 kali 3, dan 9 di sini bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat. Jika kita melihat ke bentuk kuadrat sempurna, maka yang menjadi p adalah 3. Karena persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi kuadrat sempurna, berarti kita juga bisa menuliskan persamaan ini menjadi x tambah p kuadrat, yaitu x ditambah 3 kuadrat. Kenapa x tambah 3 bernilai positif? Ini dikarenakan bergantung pada nilai 6x-nya yang juga sama-sama positif. Contoh kedua, kakak punya x kuadrat dikurangi 12x ditambah 36. Jika ingin kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna, maka kita harus mencari suatu bilangan yang dikalikan 2, maka hasilnya 12. Namun, jika dikuadratkan, akan hasilnya 36. Maka angka itu adalah 6, bukan? Dengan ini, kita mengetahui bahwa P sama dengan 6. Karena persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi kuadrat sempurna, maka kita bisa menuliskan persamaan ini menjadi x dikurangi p kuadrat, yaitu x dikurangi 6 kuadrat. Kenapa 6 bernilai negatif? Ini dikarenakan melihat 12x-nya juga yang bernilai negatif. Setelah adik-adik mengetahui apa itu kuadrat sempurna, maka kita bisa menentukan akar-akar persamaan fungsi kuadrat dengan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Misalnya, Kak Tahira punya x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama, kita harus memindahkan 8 ke ruas kanan agar di ruas kanan terdiri dari konstanta saja dan di ruas kiri terdiri dari bilangan yang bervariabel. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 8. Langkah kedua, kita harus membuat ruas yang ada di kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita ingat kembali bahwa bentuk kuadrat sempurna adalah x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Berarti x kuadrat ditambah 6x ini bisa kita tulis menjadi x kuadrat ditambah 2 kali 3x ditambah p kuadrat sama dengan negatif 8. Kita bisa lihat dari persamaan ini bahwa p adalah 3. Jadi, kita bisa tulis p kuadrat adalah 3 kuadrat. Kalau kita menambahkan ruas kiri dengan bilangan baru yaitu 3 kuadrat, maka kita harus melakukan hal yang sama pada ruas kanan, sehingga negatif 8 dijumlahkan dengan 3 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. Karena ruas kiri sudah berbentuk kuadrat sempurna, maka kita bisa menuliskannya menjadi x tambah 3 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah 9 sama dengan 1. Belum selesai sampai sini, langkah ketiga kita harus menghilangkan kuadrat pada x tambah 3. Agar hilang, maka ruas kanan kita tarik akar, sehingga menjadi x tambah 3 sama dengan plus minus akar 1. Kenapa plus minus, Kak? Jadi begini adik-adik, karena kalau plus akar 1 kita kuadratkan akan sama dengan 1. Dan kalau negatif akar 1 kita kuadratkan juga, maka akan sama dengan 1.
Nah, karena plus minus 1, maka X memiliki dua nilai. Yang pertama, X1 ditambah 3 sama dengan 1. Pindah ruas 3-nya menjadi X1 sama dengan 1 dikurangi 3. X1 sama dengan negatif 2. Lalu, X2 ditambah 3 sama dengan negatif 1 menjadi X2 sama dengan negatif 1 dikurangi 3. X2 sama dengan negatif 4. Dengan ini kita mengetahui bahwa akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan negatif 4. Kembali lagi dengan kakak, yaitu kakak Syifa. Kali ini kakak akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Bagaimana rumus ABC? Untuk memudahkan kita dalam hafal rumus ABC, kakak punya lagu nih. Kita nyanyikan yuk. Kita di rumah ya. Cara menghitung persamaan kuadrat, salah satunya dengan rumus ABC, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, kita tahu bahwa rumus ABC adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Baik adik-adik, di sini kakak akan memberikan contoh soal penggunaan rumus ABC dalam menentukan akar persamaan. Tentukan menggunakan rumus ABC akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Dalam materi yang sudah disampaikan, yaitu mengenai definisi persamaan kuadrat, di situ sudah dijelaskan bahwa rumus umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti dalam persamaan ini kita dapat bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Tadi kita sudah menyanyikan lagu rumus ABC. Rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, pertama-tama kita harus selesaikan dulu X1-nya, baru kemudian nanti kita akan menyelesaikan X2-nya. X1 sama dengan min B, B-nya kita tahu min 4, jadi min 4. Nah, untuk X1 kita menggunakan plus, dan untuk X2 nanti kita menggunakan min. Plus akar B kuadrat berarti min 4 kuadrat, dikurang 4AC, A-nya 1, C-nya min 5. Dibagi 2A, A-nya adalah 1. Jadi X1 sama dengan min dikali min plus. Jadi plus 4 ditambah akar dari min 4 kuadrat berarti min 4 dikali min 4. Min dikali min jadi plus, 4 dikali 4 jadi 16. Dikurang 4 dikali min 4 dikali 1, 4 dikali min 5 jadi min 20 per 2. Sama dengan 4 ditambah akar dari 16. Nah, min dikali min jadi plus 20 per 2. Berarti X1 sama dengan 4 ditambah akar dari 16 ditambah 20 adalah 36 per 2. Sama dengan 4 ditambah akar dari 36 adalah 6. Karena 6 dikali 6 sama dengan 36 per 2. Sama dengan 10 dibagi 2. X1 sama dengan 5. Nah, untuk X2 sama dengan min B berarti min 4. Min dikali min 4 dikurang, karena tadi yang X1-nya sudah ditambah, jadi X2-nya dikurang akar min 4 kuadrat. Min 4 dikali 1 dikali min 5 sama kayak X1 per 2 dikali 1. X2 sama dengan min dikali min 4. Min dikali min positif, berarti jadi positif 4 dikurangi akar min 4 kuadrat tadi sudah kita tahu adalah 16. Min 4 dikali 1 dikali 5 kita tahu plus 20 per 2. Berarti X2 sama dengan 4 dikurang akar dari 36 dibagi 2. Sama dengan 4 dikurang, tadi akar dari 36 sudah kita tahu 6 per 2. Jadi X2 sama dengan minus 2 per 2. Atau sama dengan min 2 dibagi 2 min 1. Nah, jadi akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Sekian dari kakak-kakak di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.